Kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 26 sampai 27 mencatat, "Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Secara pribadi, Paulus memperlakukan tubuh lahiriahnya sebagai suatu sarana atau kendaraan untuk ia dapat menuntaskan kehendak Bapa secara maksimal. Dia pernah mendorong jemaat di Roma untuk mempersembahkan tubuh mereka sebagai suatu persembahan bagi Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama. Dengan kata lain, apabila tubuh lahiriah ini sama sekali tidak bisa atau sulit diajak bekerja sama untuk menyelesaikan kehendak Bapa, maka artinya tubuh lahiriah ini masih membawa pola dunia dan harus dilatih ulang di dalam hadiratnya agar mulai membawa pola kerja dari Roh Kudus. Perhatikan kata melatih tubuhku dalam ayat di atas. Kata Yunani yang dipakai adalah hupobiazo, yang dapat diartikan ditangani atau didisiplin secara keras. Sedangkan kata menguasainya sepenuhnya ditulis dengan kata Yunani doula kogeo, yang artinya dikondisikan atau diperlakukan seperti budak atau sebagai budak. Yang pertama, tubuh lahiriah, emosi dan pikiran seringkali sudah tercetak membawa pola dunia ini. Agar kembali berfungsi maksimal bagi kepentingan kerajaan, maka harus dilatih ulang di dalam hadiratnya. Roh Kudus mengajar saya, ingatlah selalu untuk berfungsi maksimal dalam dunia ini. Selain memang dibutuhkan manifestasi dari urapan dan kuasa roh, juga dibutuhkan kondisi fisik, emosi dan pikiran yang dapat berfungsi sejalan dengan pekerjaan rohku. Tanpa fisik, emosi dan pikiran dilatih ulang untuk dapat bekerja sama dengan Roh Kudus, seringkali justru fisik, emosi dan pikiranlah yang menjadi penghambat untuk aku, kata Tuhan, bekerja secara maksimal melalui hidupmu di dunia ini. Sekarang saya menyadari mengapa Roh Kudus seperti terus mendesak saya untuk setiap pagi mendisiplin diri dengan cara menari-nari, melompat dan bersorak-sorai secara meledak-ledak hingga timbul gelora emosi, semangat yang meluap-luap. Ternyata itu semua adalah wujud dari pelatihan untuk mengkondisikan fisik, emosi dan pikiran yang secara lahiriah kita miliki jadi mengalami terobosan dan menikmati aliran keilahiannya. Tuhan sedang terus melatih gerejanya untuk meninggalkan jenis kehidupan yang lahiriah, yang manusiawi dan duniawi, lalu memindahkannya ke jenis kehidupan yang ilahi. Yang kedua, rencana Tuhan melakukan pencurahan roh ke atas semua manusia hanya akan dapat terwujud saat keberadaan kita mulai berfungsi menjadi baitnya di bumi ini. Jika kita perhatikan pola bait suci yang dibangun di Perjanjian Lama, seluruh bagian dalam bait suci seluruhnya disalut dengan emas, gambaran dari keilahian dan kemuliaan. Di Perjanjian Baru, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 dan 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Tapi untuk itu, kehidupan kita atau bagian dalam dari hidup kita harus dipastikan disalut dalam keilahian dan kemuliaannya. Itu sebabnya Roh Kudus sedang terus melatih gerejanya untuk memiliki kondisi fisik, emosi dan pikiran yang direndam di dalam keilahian dan kemuliaannya. Dengan kehidupan fisik, emosi dan pikiran kita diselimuti keilahiannya, Roh Kudus dengan segala keilahian dan kemuliaannya akan tinggal di dalam kita. Setiap orang yang berinteraksi dengan diri kita sesungguhnya sedang berinteraksi dengan Roh Kudus sendiri. Melalui interaksi itulah orang banyak akan alami limpahan kehidupan ilahi yang ada di dalam hidup kita. Kitab Kisah Rasul 2 ayat yang ke-17 mencatat, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat,
dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Wahyu pasal yang ke-21 ayat 3-4 mencatat, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Saya percaya adalah merupakan kehendak, rencana, dan kerinduan hati Tuhan untuk mencurahkan rohnya ke semua manusia. Yoel 2 ayat yang ke-28 dan Kisah Rasul 2 ayat yang ke-17. Karena hanya melalui pencurahan rohnya lah perubahan dan pemulihan yang sejati baru akan dapat terwujud. Kitab Yesaya pasal 32 ayat 15-18 mencatat, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Kitab Kejadian juga memberikan pola yang jelas tentang bagaimana Tuhan membentuk ulang, memulihkan dunia yang sudah rusak itu, yaitu dengan melepaskan rohnya untuk menaungi bumi ini. Kejadian 1 ayat 2-3. Dengan Roh Kudus menaungi bumi, kuasa firman penciptaan jadi teraktivasi untuk memulai proses penciptaan kembali bumi yang sudah rusak tersebut. Kejadian pasal 1. Saya meyakini hal yang sama harus kembali terjadi. Untuk bumi ini kembali alami pemulihan segala sesuatu, Kisah Rasul 3 ayat yang ke-21, dibutuhkan teraktivasinya kuasa firman penciptaan. Tapi untuk itu dibutuhkan manifestasi pencurahan roh atas semua manusia. Alasannya sederhana, bumi ini menjadi rusak oleh dosa gara-gara ketidaktaatan manusia. Maka untuk terjadinya pemulihan segala sesuatu dibutuhkan manusia dengan jenis yang berbeda, yang hidup dalam kendali dan kuasa roh. Yang pertama, hanya gereja Tuhanlah yang akan menjadi katalisator terjadinya pencurahan roh ke atas semua manusia. Sesungguhnya janji pencurahan roh pertama-tama diberikan oleh Yesus hanya kepada para rasulnya. Lukas 24 ayat 49, Kisah Rasul 1 ayat 4-5. Tetapi setelah Roh Kudus dicurahkan melalui para rasul, Bapa akan menularkan kepenuhan roh kepada banyak orang lain yang memang dipanggilnya. Kisah Rasul 2 ayat 38-39. Dimulai dari gerejanya yang akan terus ditularkan oleh setiap orang percaya kepada orang-orang lain yang berinteraksi dengan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pencurahan roh tidak boleh diterjemahkan hanya sekedar tentang berkata-kata dalam bahasa roh atau karunia dan buah roh. Pencurahan roh adalah wujud anugerah atau janji dan berkat Bapa yang mengkondisikan seseorang jadi terhubung dengan realita kerajaannya. Bagi orang-orang agamawi, pencurahan roh akan selalu diterjemahkan sebagai berkata-kata dalam bahasa roh. Dan lebih parah lagi, bagi sebagian ahli teologia, hal pencurahan roh hanyalah sebuah sejarah atau kisah masa lalu yang sudah tidak akan pernah terjadi atau dibutuhkan kembali. Sebagian yang lain akan beranggapan bahwa itu hanya akan terjadi atas orang-orang percaya yang sudah memiliki suatu kualifikasi rohani tertentu. Kitab Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 44-46 mencatat, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat
yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Kitab Galatia 3 ayat 14 mencatat, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita maka kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Dari dua bagian ayat di atas kita dapat menarik suatu kesimpulan rohani. A. Bapa menyediakan ruang untuk bangsa-bangsa agar dapat juga menikmati terjadinya pencurahan roh atas kehidupan mereka. B. Pencurahan roh bukanlah suatu tanda kerohanian yang agamawi, tapi justru merupakan suatu unsur rohani yang membuat seseorang jadi terhubung dengan realita kerajaannya. C. Pencurahan roh yang dialami seseorang akan mengkondisikan hidupnya jadi alami perubahan secara drastis dan dramatis. Ingatlah selalu prinsip dasar ini. Bumi ini rusak oleh karena kuasa dosa yang dibawa manusia yang tidak taat. Bumi pun akan mengalami perubahan oleh karena orang-orang yang berbeda, orang-orang yang hidup dalam kuasa rohnya. Persiapkan dan posisikan dirimu untuk ikut terlibat dalam pencurahan roh yang akan Bapa lakukan ke atas semua manusia. Amin. Kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-17 mencatat, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saya percaya adalah merupakan kehendak Bapa untuk Dia dapat mencurahkan rohnya atas semua manusia. Tapi Dia akan melakukan hal tersebut hanya melalui gerejanya. Berikut adalah beberapa aspek penting yang Roh Kudus taruh dalam hati saya untuk memposisikan dan memastikan diri kita akan menjadi partner kerjanya di bumi ini. Yang pertama, jagai kehidupan atau hati kita dari segala bentuk emosi negatif atau konflik batin. Yesus menegaskan bahwa Dia datang untuk memberikan hidup atau zoe dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Kehidupan ilahi atau zoe tersebut harus ada dalam suatu wadah yang utuh. Disinilah saya menemukan bagaimana tipu daya iblis telah selalu berhasil mendistrek kehidupan banyak orang percaya. Dengan orang percaya terus dikondisikan hidup secara lahiriah, manusiawi atau bahkan duniawi, tidak melakukan penyalipan daging atau hidup dalam penyangkalan diri, tidak hidup di dalam roh, maka orang-orang percaya tersebut akan selalu rentan untuk alami kekecewaan, konflik batin, stres, kecewa, frustrasi, dan sebagainya. Ada berbagai gejolak emosi negatif lain sehingga sebagai akibatnya, meskipun mereka rajin beribadah atau melayani, tapi wadah kehidupan yang mereka miliki selalu dalam kondisi atau keadaan bocor atau kotor. Kehidupan zoe yang Yesus berikan secara berkelimpahan seharusnya bisa meluap dari kehidupan kita untuk menjangkau atau menjamah kehidupan orang-orang lain yang berinteraksi dengan diri kita. Tapi karena berhasil ditipu oleh si jahat, terdistrek, sehingga menjadi bocor atau justru penuh gejolak emosi negatif, maka kehidupan ilah yang kita bawa tersebut jadi seperti terbuang sia-sia. Berkonsultasilah dengan Roh Kudus untuk menemukan cara-cara praktis yang bisa kita pergunakan untuk membuang gejolak emosi negatif setiap kali emosi negatif tersebut mulai muncul atau tersulut dalam batin kita. Yang kedua, teruslah memenuhi hidup kita dengan firman-Nya. Membaca firman dan berdoa dalam bahasa roh dalam jumlah atau durasi yang lebih banyak dari biasanya akan ikut mengkondisikan terjadinya kondisi tumpat dalam batin kita. Ayub 32 ayat 18-20. Gambarannya seperti soda dalam suatu botol yang saat dikocok akan mendesak botol yang ada dengan suatu tekanan yang kuat
hingga menjebol tutup botol yang ada. Demikian pula dalam kehidupan kita. Saat kita membaca firman dalam skala yang lebih banyak dan berdoa dalam bahasa roh secara lebih kuat, kita sedang menciptakan kondisi tumpat dalam batin kita. Anytime, semua firman dan penyingkapan roh yang kita miliki akan dapat meledak keluar dan menjamah kehidupan orang-orang yang berinteraksi dengan diri kita. Yang ketiga, teruslah menjagai level kehausan, kelaparan akan realita Tuhan dan kobaran hati yang mencintai Dia. Semua peristiwa pencurahan roh yang akan Tuhan lakukan melalui kehidupan kita didasari oleh karena kita terus menjagai level kehausan atau kelaparan akan Tuhan dalam batin kita. Bukan dalam suasana hati keterpaksaan, tapi justru karena kita mencintai Dia. Teruslah meminta anugerah Bapa untuk memampukan kita menjalani kehidupan sehari-hari yang selalu penuh kobaran kasih mula-mula. Kita selalu mengejar realita keberadaannya melalui firman, doa, ataupun penyembahan. Saya berdoa, biarlah kehidupan ilahinya akan terus menguasai kehidupan kita dan terus makin meluap, melimpah untuk menjangkau kehidupan orang-orang lain yang berinteraksi dengan diri kita. Amin. Kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat 7-12 dalam terjemahan firman Allah yang hidup mencatat, tetapi harta yang berharga ini, yaitu terang dan kuasa yang sekarang bercahaya di dalam diri kami, seolah-olah tersimpan di dalam wadah yang rapuh, yaitu tubuh kami yang lemah, supaya semua orang dapat melihat bahwa kuasa yang penuh kemuliaan di dalam kami pasti berasal dari Allah dan bukan milik kami sendiri. Dari segala penjuru kami ditimpa oleh kesulitan, tetapi kami tidak hancur luluh. Kami bingung karena kami tidak tahu mengapa hal-hal itu terjadi. Tetapi kami tidak putus asa atau menyerah. Kami dikejar-kejar, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kami dihempaskan, tetapi kami bangun lagi dan terus maju. Tubuh kami ini senantiasa menghadapi ancaman maut, sama halnya dengan Yesus. Jadi jelaslah bagi semua bahwa hanya Kristus yang hidup di dalam kamilah yang memelihara keselamatan kami. Ya, kami terus-menerus menghadapi bahaya maut, sebab kami melayani Tuhan. Tetapi hal ini pula lah yang senantiasa memberi kesempatan kepada kami untuk menyatakan kuasa Yesus Kristus di dalam tubuh kami yang fana ini. Karena memberitakan Injil, kami menghadapi maut. Tetapi pemberitaan kami telah mendatangkan hidup kekal bagi saudara sekalian. Rangkaian ayat di atas menegaskan bagaimana Paulus dan rombongan pelayanan yang ia pimpin terus berinteraksi dan memanifestasikan keilahian serta kedaulatan kuasanya dalam keseharian mereka. Meski pada saat yang sama, mereka juga menghadapi ada banyak tantangan dan pergumulan yang juga membuat mereka bisa mengalami kelemahan. Terlihat seperti suatu paradoks. Di satu sisi, ada terang dan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup Paulus dan tim pelayanannya. Tapi pada saat yang sama, semua terang dan kuasa tersebut disimpan di dalam tubuh lahiriah yang rapuh dan mudah menjadi lelah. Mengalami ada banyak kebingungan dan kesulitan, meski pada saat yang sama, mereka juga alami realita penyertaan Tuhan yang sangat kuat, sehingga semua pengalaman hidup yang berat tersebut jadi sama sekali tidak menimbulkan efek negatif dalam kehidupan mereka. Berkali-kali menghadapi bahaya maut, tapi pada saat yang sama selalu ada kehidupan Kristus yang menjagai dan meluputkan mereka dari berbagai mara bahaya. Semua peristiwa itu Bapa izinkan terjadi dalam perjalanan pelayanan Paulus demi supaya ada manifestasi kuasa Tuhan yang berlaku dalam kehidupan Paulus dan timnya. Tujuan dari manifestasi keilahian dan kedaulatan Tuhan dalam hidup orang percaya adalah untuk membuat mereka menikmati perbedaan dari antara orang-orang lain. Dunia ini memang sudah ada dalam kendali si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19. Itu sebabnya dengan sesuka hatinya Iblis membuat sistem kehidupan dunia yang ditujukan untuk menekan dan membuat semua orang yang hidup dalam dunia ini, termasuk orang-orang percaya, jadi mengalami pembusukan. Selalu ada masa yang sukar dan hari yang jahat.
yang membuat kualitas kehidupan manusia jadi makin merosot. Efesus 5 ayat 15-19 dan 2 Timotius 3 ayat 1-5. Itu sebabnya orang percaya membutuhkan bekerjanya keilahian dan kedaulatan kuasa Tuhan untuk menaklukkan sistem kehidupan dunia yang jahat. Roh Kudus memberikan penjelasan kepada saya. Kita membutuhkan bekerjanya kehidupan ilahi atau Zoe di dalam kehidupan sehari-hari kita. Meskipun kita masih tetap hidup di dunia ini dan berinteraksi dengan banyak orang yang hidupnya masih belum akurat, tapi kita tetap tidak akan terpengaruh dengan kehidupan dunia yang ada. Sebaliknya, kita justru bisa memanfaatkan interaksi yang terjadi di sana untuk menghadirkan perubahan. Sama seperti seekor ikan yang hidup di air laut, meskipun air laut berasa asin, tapi ikan yang masih hidup di dalam lautan tidak akan secara otomatis menjadi asin. Kehidupan yang seekor ikan miliki dalam dirinya mencegah dirinya menjadi berasa asin. Demikian juga dengan kehidupan rohani yang kita miliki. Dengan kita terus mengkondisikan diri untuk selalu mengalami interaksi dan terus terhubung dengan kehidupan ilahi yang bersumber dari firman dan rohnya, otomatis kehidupan kita tidak akan pernah terpengaruh oleh kehidupan duniawi yang ada. Sebaliknya, karena nature ilahi yang terbangun dalam hidup kita, secara otomatis keberadaan kita akan memanifestasikan terang yang ada di dalam hidup kita. Justru di saat situasi atau lingkungan jadi semakin gelap, terang keilahian yang sudah tertanam dalam batin kita akan makin menyatakan terang kemuliaannya. Singkat kata, jika kita ditetapkan Tuhan untuk menjadi seorang dokter, maka jadilah seorang dokter yang mengubah lahan profesi tersebut agar jadi semakin maksimal menghadirkan kesehatan bagi banyak orang. Jika Tuhan menetapkan kita untuk berprofesi sebagai seorang ahli hukum, jadilah penegak kebenaran yang membenci suap. Bahkan jadilah suara bagi mereka yang selama ini suaranya diberangus oleh kelaliman. Pergunakan profesimu menjadi ladang pelayananmu. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you. Mari dapatkan renungan harian Pastor Stephen Agustinus yang akan membangkitkan dan menyegarkan roh Anda dengan cara mengetik nama, kota, dan nomor WhatsApp Anda. Kirim ke nomor 0888 6132 106. Kami ulangi di 0888 6132 106. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.